Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 ya. Sudah siap untuk materi berikutnya yaitu muatan matematika. Semuanya harus disiapkan pulpena tema D ya, dibuka halaman 38. Semuanya wajib membuka. Yuk. Verlita, Nikeisha, ada Nikeisha, Hasna, kemudian Olive, Zia, Vika, Apkori, Dinda, ada Dinda ya. Apkori, Bunda berharap kalian Bunda berharap Apkori hari ini hadir ya. Karena Apkori sudah lama sekali izin. Kemudian Safa Nur. Safa Nur bagaimana? Saya sering lihat status Safa itu mengupdate status like kayak TikTok gitu, tapi jarang sekali ikut kelas Google. Baik, semoga anak menerima ya dengan pelajaran yang saya sampaikan via online meskipun hanya bisa mendengarkan suara saya tanpa wajah ya. Jadi semoga dengan sedikit penjelasan ini kalian mengerti ya. Nah, di sini kita belajar tentang bangun datar simetris dan tidak simetris. Komang memiliki dua potongan bahan dengan bentuk yang berbeda. Potongan bahan pertama berbentuk persegi panjang dan bahan yang kedua berbentuk segitiga sembarang. Bagaimana cara Komang melipat kedua bahan tersebut? Nah, Komang itu saya pikir cowok, kok di sini cewek gambarnya. Nah, sebelum kita ke gambarnya si Komang, Bunda mengingatkan kembali terkait dengan jenis-jenis bangun datar ya. Jenis-jenis bangun datar. Masih ingat anak-anak, jenis bangun datar? Ada apa saja? Ini kelas 1 ya. Jenis-jenis bangun datar. Datar itu berarti kalau dalam SPDB itu 2 dimensi ya, panjang dan lebar. Yang satu ini yang A yaitu segi 4. Segi 4 itu banyak sekali. Ada apa saja yo? Yang paling mudah itu persegi. Kemudian di sini ada persegi panjang. Apalagi Almira, Farel? Apalagi ayo? Layang-layang. Terus ya apa yo? Randy, trapesium. Terus apa lagi? Sret, saya tarik lagi. Jajar genjang. Ini persegi panjang yang dipeyokkan. Jajar genjang. Apalagi ya? Belah ketupat. Sebenarnya ini nanti kamu pelajari di SD kelas 4 ya. Belah ketupat. Ini adalah dasar. Nanti kalian kalau SMA, kalau mahasiswa juga nanti pasti akan ketemu dengan pelajaran-pelajaran seperti ini ya anak-anak ya. Nah, di sini tadi kuenya Komang itu bentuknya persegi panjang. Maaf, bukan kue ya. Bahan bentuk persegi panjang. Jadi persegi panjang ini adalah bangun datar jenisnya segi 4 yang mempunyai kedua sisinya itu yang berhadapan, maksud saya itu sama panjang. Jadi kalau tanda ini seperti ini itu dalam matematika itu berarti dia mempunyai ukuran yang sama panjang. Jadi yang ini sama ini adalah panjang. Kalau misalnya di sini garis ini ya, sisi ini tuh 5 cm, berarti ini juga 5 cm. Kemudian lagi ada tanda yang seperti ini. Nah, kalau ini dua garis sama dua garis berarti juga sama panjang. Ya, jadi Komang ini memiliki bahan yang berbentuk kain ya, bahan yang berbentuk persegi panjang dan juga segitiga. Nah, ini ya, jadi potongannya tadi itu kalau persegi panjang itu adalah dua sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ini namanya panjang, yang ini lebar. Kemudian sama segitiga sembarang ya. Jadi segitiga sembarang itu berarti ya panjang sisinya itu berbeda-beda ya. Jadi sembarang, terserah. Nah, kalau Bunda gambar tadi itu persegi panjangnya Komang itu seperti ini. Ya. Jadi ini adalah contoh persegi panjangnya Komang. Ya, anak-anak ya. Kemudian dilipat sama Komang menjadi dua bagian yang sama. Dilipat. Jadi dilipat itu seperti ini. Pojok ini dan pojok ini dilipat. Nah, sama panjang kan? Sama kan pojok dengan pojok?
Nah, ini yang satu. Maksud saya tuh satu lipatan. Kemudian dilipat lagi di sampingnya dengan menempelkan pojok-pojoknya tadi. Nah, samakan pojok-pojoknya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada bekas-bekasnya ini loh. Garis-garis, maksudnya garis lipatannya ini, inilah yang disebut dengan sumbu simetris. Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetris, maka bangun datar itu dikatakan bangun yang simetris. Jadi bangun persegi panjang ini merupakan bangun yang simetris. Jadi persegi panjang ini anak-anak mempunyai berapa sumbu simetris yang titik-titik ini? 1, 2. Ya, jadi dilipat ya, lipatan ini 1, sumbu simetris 1. Terus yang lipatan ini sumbu simetris 2 ya. Jadi persegi panjang ya. Kalau ditulis itu sumbu simetrisnya kalau kalian gambar itu seperti ini. Nah, tapi harus pakai penggaris ya. Jadi persegi panjang merupakan apa? Bangun simetris. Simetris ya. Sumbunya, garisnya ini namanya sumbu. Ya. Jadi garisnya titik-titik ini loh. Kalau di gambarnya Bunda tadi yang ini, itu namanya ini loh. Namanya sumbu simetris. Mempunyai 2 simetris lipat ya. Mempunyai 2 simetris lipat. Itu tadi persegi panjang. Dan yang kedua adalah segitiga ya. Segitiga tadi itu disebutkan segitiga sembarang. Nah, saya gunting sekilas tadi anak-anak. Ini adalah salah satu contoh segitiga sembarang ya. Ukurannya sembarang, ketiga sisinya nggak sama panjang. Ini kalau kalian melipat pojok ketemu pojok, nggak ketemu kan? Nggak ketemu kan? Ya, kamu lipat lagi pojoknya juga sama. Kalau misalnya ketika kalian melipat itu nggak simetris, nggak ketemu pojokannya, itu berarti bangun tersebut tidak mempunyai atau bangun tidak simetris. Nah, tidak bisa dibelah jadi 2 yang sama luas. Ya, ini ya. Jadi, nggak ketemu pojoknya ya, nggak nempel. Jadi ini adalah bangun tidak simetris ya. Nah, kalau dalam buku ini dijelaskan. Nah, bangun datar simetris. Di sini contohnya adalah belah ketupat, ini lingkaran, ini apa yo? Trapesium ya. Ini adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Dania, trapesium sama kaki ini termasuk segi apa yo? Segi 4 karena sisinya sebanyak 4, titik sudutnya juga ada 4. Nah, kalau Bunda gambar ya di sini tuh simetris lipatnya ada berapa? Sumbunya ada berapa? Di sini itu ada 1 saja. Nah, kalau kalian penasaran bisa digambar dengan ukuran yang sama, ditempelkan tadi kayak tadi digunting. Ya. Kemudian yang tidak simetris, ini jajar genjang juga tidak simetris. Bangun apa ini Mbak Safa? Yo, segitiga, siku-siku. Yang ini bangun apa namanya? Sama, tapi bedanya adalah ini trapesium sama kaki. Sekian ya Nana ya penjelasan yang pertama tentang bangun simetris dan tidak simetris. Jadi di sini penjelasannya adalah, jadi di sini ya dipertegas sama Bunda ya, untuk bangun simetris itu berarti adalah bangun ya yang mempunyai atau yang bisa dilipat kayak gini, bisa dilipat. Tapi dengan syarat adalah bisa dibelah menjadi beberapa bagian yang sama luas. Luasnya sama kan, jadi 2 bagian. Kalau jadi 1/4 bagian lagi juga bisa. Nah, jadi pojoknya, sudutnya ketemu sudut. Ini adalah bangun simetris ya. Jadi memiliki sumbu simetris. Ya, sekarang
adalah tugas kalian jangan lupa dikerjakan seperti di weekly, mengerjakan buku paket tema 7, mengerjakan Bu Pena halaman 30, Bu Pena halaman 31, dan Bu Pena halaman 31. Jawabannya untuk yang Bu Pena ditulis di buku catatan ya. Selamat mengerjakan. Besok hari Selasa kita akan membahas tugas kalian. Cukup sekian dari Bunda. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa langsung bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.